Halo guys, perkenalkan nama gue Gerard Lukita. Hari ini welcome to my new YouTube channel account. Biasanya mungkin lu pada pernah lihat gue di sosial media lainnya seperti di Instagram pribadi gue ataupun di YouTube pribadi gue. Nah, hari ini gue mau welcome kalian semua ke channel YouTube baru yang baru aja gue bikin konsepnya. And I would like to welcome you guys to Fast Up to Wheels official YouTube channel. Nah, jadi kenapa sih gue bikin YouTube channel Fast Up to Wheels ini? Jadi ya seperti yang kalian tahu, gue ini sekarang lagi kuliah di Taiwan. Dan akhir-akhir ini mungkin sekitar 5 bulan terakhir ya, mungkin kalian juga udah sadar lah, gue udah bukan 5 bulan, udah setahun lebih gue gak bisa pulang ke Indonesia buat meneruskan karir balap gue di Indo. Which is obviously karena corona. Tapi gue nggak berkecil hati, dan menurut gue the main thing, yang paling penting untuk sekarang adalah untuk menjaga kesehatan kita semua, baik kalian yang di Indonesia ataupun saya di Taiwan ataupun teman-teman lainnya yang sedang kuliah, kerja ataupun stay di negara manapun saat ini. Oke, jadi balik lagi ke cerita kenapa gue bikin Instagram Fast Up to Wheels ini. Jadi memang sekitar 5 bulan terakhir ini gue tuh lagi demen banget yang namanya main motor, touring, apalagi modif-modif motor lah, ngejelajahin Taiwan naik motor bareng teman-teman. Dan tentunya dengan mempunyai motor sendiri, ya namanya gue juga pembalap kan, suka banget yang namanya tuning sama modifikasi. Nah, kalau ngomongin tuning sama modifikasi, berarti nggak jauh dari yang namanya kita harus punya bengkel yang kita yang kita sering, kalau di Indo namanya yang ngegarap motor kita gitu kan. Nah, sama kayak di Taiwan, kita juga butuh bengkel-bengkel yang kita datengin buat maintenance ataupun buat tuning, buat modifikasi. Dan buat kalian yang belum tahu, labor cost di Taiwan itu sangat tinggi. Misalkan nih, buat di Taiwan ya, misalkan contoh ya, misalkan kita ke Indo, di Indo pergi ke bengkel, mau misalkan ganti oli deh, yang rutin-rutin aja kan, misalkan ganti oli, ganti ban, ataupun cek rem dan lain-lain. Nah, mungkin di Indo itu ya harga sekitar berapa ya? Gue juga sebenarnya di Indo nggak main motor, jadi gue kurang tahu. Kalau yang gue pernah denger lah, misalkan ganti oli ada yang start from 30.000 apa 50.000 lah, hingga 200.000 gitu kan misalkan, atau bisa 400.000 gitu buat motor-motor 1 silinder yang olinya cuma 1 liter, yang olinya udah bagus lah, 400.000-an kan. Nah, kalau di Taiwan ganti oli aja itu starts from, yang paling murah setahu gue itu sekitar 100.000 sampai 500.000. Bahkan mungkin kalian pernah juga ke bengkel-bengkel di Indonesia tuh, yang bengkel-bengkel resmi, seperti yang namanya gue nggak bisa sebut lah, bla 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 loop lah, oli itulah namanya. Mungkin di Indo harganya sekitar 100.000-an kali ya, apa di bawah 100.000. Tapi kalau di Taiwan itu, wah, harganya setahu gue itu sekitar bisa melebihi 1.000 NTD gitu. Kalau dirupiahin tuh sekitar 500.000. Nggak make sense kan? Ganti oli aja sampai 500.000. Itu motor 1 liter loh. Motor 1 silinder yang hanya membutuhkan oli 1 liter. Nah, jadi mulai dari situ gue mulai ngerasa kan, waduh, ini gue main motor mahal juga ya ke bengkel untuk labornya dan lain-lain. Terus ada lagi teman-teman gue yang
kita sama-sama beli motor waktu itu, dan teman-teman gue ya pasti pergi sama gue kan ke bengkel kan. Pergi ke bengkel yang ada kena cost-nya tinggi banget gitu di bengkel. Bahkan ada satu temen gue yang mungkin untuk sampai saat ini dia udah ngabisin duit di bengkel tuh, kalau dirupiahin tuh udah mau 5 juta rupiah gitu. Dia udah habisin 10.000 NTD di bengkel doang. Beli motornya aja dia, seinget gue mungkin di bawah 20.000 NTD kan. Jadi harga motor dia beli sama servis udah setengahnya gitu. Dan menurut gue it doesn't make sense. Dan ya dari situ gue kepikiran buat belajar sendiri, mempelajari motor yang tadinya gue di Indo cuman ngerti ya mobil. Walaupun di mobil gue bener-bener harus mengerti semua komponen dalam mobil balap gue, tapi dalam motor gue bener-bener orang awam lah. Ibarat disuruh ganti oli setiap berapa kilo aja dulu gue nggak tahu gitu. Nah, mungkin buat kalian yang pernah tahu, motor pertama gue itu bukan motor ini ya. Motor pertama gue itu motor kecil, motor 2 tak itu saat itu. CC-nya itu aslinya cuma 50 cc. Terus kenapa gue bisa beli motor pada saat itu? Itu karena waktu itu awal-awalnya virus corona menyebar di dunia. Dan kita kan mahasiswa Taiwan, apalagi gue kan kuliahnya di atas gunung. Nama kuliahan gue tuh Chinese Culture University. Jadi kuliahan kita tuh di atas gunung, dan untuk kita bisa nyampe downtown itu kita dari gunung harus naik bus, habis naik bus harus naik MRT, dan baru kita bisa sampai downtown. Memang untuk public transport di Taiwan tuh sangat bagus, gue acungin jempol, 4 jempol kalau bisa. Tetapi pada saat itu gue memutuskan buat beli motor karena ya lebih baik lah untuk kita mempunyai kendaraan pribadi daripada kita menggunakan kendaraan umum pada saat corona waktu itu. Nah, itu yang membuat gue akhirnya beli motor. Oke, gue beli motor, terus teman-teman gue juga ikutan beli motor. Mulailah kita punya pemikiran bahwa ya kita harus servis lah nih motor nih. Servis, ya itu yang gue cerita tadi. Servis ke bengkel, bla bla bla, mahal banget, bla bla bla. Kita lakuin itu mungkin sekitar 3 bulan pertama kita punya motor ya. Ngabisin duit di bengkel, bla bla bla, bolak-balik. Adalah masalah nggak selesai. Adalah mungkin masalah yang ya mungkin bukan masalah ya. Kalau buat gue mungkin kayak ya gue pengen lebih dari itulah. Tetapi kalau di Taiwan tuh untuk unsur modifikasi itu sangat tabu ya. Maksudnya gini, tabu dikarenakan rule-nya sendiri gitu. Kalau di Taiwan memang modifikasi motor itu sangat limited. Modifikasi kendaraan lah, bukan hanya motor. Mau itu motor, mobil, apalagi ya misalkan ya itulah, modifikasi kendaraan itu sangat dibataskan. Jadi untuk bengkel-bengkel pun mereka juga sebenarnya banyak bengkel yang nggak terlalu pakem gitu dengan modifikasi ataupun tuning yang nggak kayak di Indo dah. Kalau di Indo kan ibarat mas nih mau apa tune up, bore up, apa stroke up, mereka udah ngerti semua. Kalau di sini mereka sangat minim gitu untuk melakukan itu. Oke, singkat cerita dari situ gue ngerasa bahwa wah teman gue kok bisa kena harga di bengkel sampai segini ya, bla bla bla. Mulailah pemikiran gue untuk mempelajari motor secara dalam, dan apa yang gue lakukan waktu itu adalah gue beli alat-alatnya sendiri. Gue bener-bener ya ngelengkapin inventory gue lah buat yaitu jadi modal gue lah buat belajar pada saat itu. Oke, singkat cerita motor gue bongkar-bongkar, gue copot pasang, barulah gue cukup confident lah untuk gue bisa menyatakan bahwa ya kalau ada teman-teman nih mau motornya ada masalah atau apa, bisalah nih gue bantuin. Mulailah ada satu temen misalkan masalah di CVT gitu kan, gue bongkar, pelajarin masalahnya. Terus dia ada bilang ke gue, iya nih gue kalau ke bengkel kayak gini kan 4.000 5.000 NTD. Terus gue bilang, nah ini mah masalah cuma di sini gitu, misalkan roller peyang atau apa, masalah cuma di sini, nggak usah bla bla, ganti ininya aja, udah beres. Mulai dari 1 orang, 2 orang, 3 orang sampai mulut ke mulut, akhirnya sampai banyak gitu.
akhirnya gue memutuskan buat oke, gue sadar bahwa apalagi di sekolahan gue di gunung tuh banyak teman-teman Indo yang punya motor, dan banyak teman-teman Indo tuh yang juga ngerasa bahwa wah kalau ke bengkel mahal ya, kalau misalkan wah kalau ke bengkel gue nggak ngerti bahasanya bla bla bla. Apalagi misalkan buat teman-teman Indo emang yang nggak ngerti motor sama sekali gitu, itu paling kasihan deh kalau ke bengkel. Bisa ya bukannya gimana, tapi nggak ngerti gitu, si omnya ngomong apa nggak ngerti, kita ngomong apa nggak ngerti. Soalnya kan mungkin kita tahu bahasa Mandarin, tapi buat bahasa motor sendiri, bahasa motor yang misalkan apa ya, kalau blok kan bahasa Inggrisnya silinder, apa engine cylinder ya. Kalau bahasa Mandarinnya misalkan cikang, itu kita nggak tahu gitu. Misalkan dia bilang masalah di situ, kita bingung. Ya udah, singkat cerita akhirnya gue mulai bikin page Instagram. Waktu itu gue namain faststop_2wheels. Nah itu asal muasalnya dah. Itu seingat gue sekitaran bulan 9 tahun 2020 dah kayaknya. Iya, itu setelah gue waktu itu belajar ngulik motor waktu itu summer. Nah itu semester setelah summer persis. Oke, mulailah ada 1 orang, 2 orang gue kerjain, bla bla bla, 3 orang, sampai akhirnya terciptalah satu komunitas motor di sekolah gue, yang kita sering banget touring bareng. Misalkan ada libur langsung ayo gas ini gas sana, sampai sempat kita tuh touring sampai 11 motor kalau nggak salah. Itu 16 orang ya pergilah kemana kesini. Dan menurut gue memang faststop_2wheels ini merupakan satu bisnis ya, tetapi menurut gue yang lebih penting daripada segala cuan yang gue terima dari bisnis ini adalah lebih tepatnya itu adalah buat ngebantu teman-teman Indo yang memang ingin servis motor ataupun modifikasi tuning tanpa